Halo pengadilan, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Alfian Joseph Faris. Ya, kali ini kita akan membahas tentang cara proses kopi lebih lanjut ya. Kemarin ada beberapa teman yang tanya kenapa bang durasinya kok sedikit, durasinya kok nggak lama. Ya maklum lah, kemarin itu video baru mengawali video kita. Kali ini kita bahas lebih lanjut tentang cara proses kopi ikan lohan. Yuk kita bahas sama-sama. Dalam proses kopi yang paling utama itu adalah pakan ya. Pakan itu ada dua, pakan hidup dan pelet. Untuk pelet kita bisa menggunakan pelet yang mengandung protein setidaknya 40% ya untuk pertumbuhan bodi ikan. Yang kedua, pakan hidup. Pakan hidup kita bisa menggunakan cacing darah atau cacing beku. Yang kedua, kita bisa menggunakan udang. Nah, untuk udang kita bisa mengolahnya terlebih dahulu ya. Kepalanya kita kupas, cangkangnya kita kupas, kita ambil dagingnya saja. Berikutnya tergantung treatment kita. Kalau untuk body bisa menggunakan minyak ikan saja. Kalau untuk warna dan mutiara bisa menggunakan karokil ataupun spirulina. Yang di konten yang kemarin sudah kita bahas juga sih masalah udang itu gimana cara mengolahnya dan gimana kegunaannya. Untuk pola pemberian pakan, umumnya para penghobi itu memberi makan lohannya itu 2 sampai 3 kali dalam satu hari. Itu normal ya. Ya kalau untuk progres body sih agak kurang. Yang bagus itu untuk progres body itu kita bisa memberikan makan itu sedikit-sedikit tapi sering. Biasanya kita dalam memproses body itu kita bisa memberi pakan itu 5 sampai 6 kali dalam satu hari. Itu skala 3 jam ya. Tiap 3 jam itu kita bisa memberi pakan sedikit-sedikit tapi sering. Itu bagus untuk pertumbuhan ikan, mempercepat pertumbuhan bodi ikan. Berikutnya untuk pola kuras ya. Pola kuras itu bisa kita tentukan tergantung dari sistem tank kita. Kalau kita menggunakan aerator atau biofoam, kita bisa mengurasnya itu lebih agak sering ya. Satu kali dalam seminggu bisa 3 kali ataupun 4 kali. Tentunya dengan cara menghipon. Kita sipon kotorannya, terus kita kasih air baru. Itu lebih bagus untuk progres ikan. Karena untuk aerator itu airnya kadang cepat keruh ya, karena sistem filtrasinya itu enggak optimal. Dan untuk pH atau aerator, sistem filtrasi menggunakan pH atau aerator, itu biasanya kalau kita itu dalam satu minggu itu 2 kali kuras. Untuk persentase kurasnya itu tergantung dari tingkat kualitas air juga. Kalau airnya masih bening, itu kita bisa mengurasnya itu antara 50% ke 60%. Untuk air yang kotor itu gimana sih? Yang kotor itu airnya udah agak kelihatan butek atau menguning ya. Kadang juga udah tumbuh itu kalau sambil kita tanning juga. Itu kita bisa menguras secara total. Artinya kita kuras total full air. Untuk proses menguras itu yang paling utama itu kalau kita itu menggunakan garam ikan, karena sifat garam itu mengikat
kadar oksigen di dalam air. Karena kalau air baru, air sumur, sumur bor, ataupun air PDAM itu kadar oksigennya agak rendah ya. Jadi untuk mengikat oksigen kita kasih garam, begitu kita masukkan air ke tank. Untuk mineralnya itu opsional. Kalau emang kita biasa menggunakan mineral, kita bisa mengasih mineral ya habis kuras itu. Untuk keunggulan aerator ataupun filter itu ada plus minusnya ya. Untuk aerator itu keunggulannya itu biasanya kadar oksigen di dalam air itu lebih banyak karena udara yang naik ke permukaan itu bisa menciptakan oksigen yang lebih juga ya. Dan untuk kekurangannya, aerator itu umumnya kotoran ikan ataupun sisa-sisa makan itu kurang difiltrasi secara optimal ya. Karena kita biasanya kalau sistem aerator itu menggunakan biofoam. Artinya kita harus sering membersihkan proses ikan ataupun sisa-sisa makanan ikan itu. Habis kita kasih makan, beberapa jam berikutnya harus kita bersihkan. Jadi ya mempengaruhi kualitas air juga. Dan untuk sistem filtrasi atau filter itu keunggulannya itu sirkulasi air itu bagus. Jadi kualitas air itu berganti secara berkala. Dan untuk kekurangannya itu biasanya kadang untuk mental ikan yang kurang itu bisa membuat stres juga sih. Coba teman-teman yang ada pengalamannya untuk sistem filtrasi itu gimana, kelebihannya atau kekurangannya bisa komen di deskripsi ya. Dan kalau menurut kita sih untuk kekurangannya itu ya seperti itu, kadang di mental ikan habis dikuras, kadang ikan agak gampang ngedrop. Ya bisa kita akalin dengan cara dikasih garam juga untuk menstabilkan mental ikan, karena air baru itu biasanya kadar oksigennya itu sangat sedikit juga, jadi ya otomatis mempengaruhi sistem biologis ikan seperti itu. Untuk arus air ada kita bedakan jadi dua ya. Sebenarnya itu kalau menurut pengalaman kita, untuk air deras atau air kencang, arus kencang itu biasanya untuk ketebalan bodi ikan. Jadi kalau misal kita pengen memprogres ketebalan bodi ikan, ikan kita kurang tebal, kita bisa menggunakan arus yang kencang. Itu juga bisa untuk progres jenong juga sih, tapi ya nggak secara maksimal. Yang utama untuk air deras itu sebenarnya adalah progres ketebalan bodi ikan. Dan untuk air yang pelan, air pelan itu untuk memprogres kuncian bawah ikan. Di konten yang kemarin kita udah bahas apa sih kuncian, apa sih ketebalan bodi ikan itu yang bagus itu gimana. Terus dalam kontes itu skalanya antara panjang bodi dan lebar bodi yang paling bagus itu gimana ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di konten kita yang sebelumnya kemarin ya. Dan untuk progres kuncian bagian bawah itu kita bisa menurunkan ketinggian air juga ya, bisa 50 ke 60%. Itu juga bisa untuk memprogres ketebalan bodi ikan. Kalau untuk air tinggi ya itu progres jenong, cuma progres di bodi itu agak kurang ya. Menurut kita sih, pengalaman kita itu seperti itu. Dan untuk ukuran tank yang ideal dalam memprogres bodi itu
Untuk ikan di bawah size 78 cm kita bisa menggunakan tank ukuran panjang 30, lebar 30, tinggi 40. Itu pakai sistem aerator terlebih dahulu ya. Jadi kalau ikan kecil sih nggak masalah, soalnya kotorannya itu ya nggak terlalu banyak juga, jadi kita membersihkannya tiap hari itu nggak begitu repot. Untuk ikan size 78 cm sampai size 12-13 cm kita bisa menggunakan tank tower ya, tank kayak belakang saya ini ya, tank panjangnya 40, lebar 40, tinggi 50. Ataupun kita bisa menggunakan tank antara ukurannya panjang 60, lebar 40, tinggi 40. Itu bisa juga untuk ikan size 7-8 cm sampai 12-13 cm. Dan untuk ikan size 12-13 cm sampai size 16-17 cm kita bisa menggunakan tank dengan ukuran panjang 50, lebar 50, tinggi 50. Atau kita bisa menggunakan tank size panjang 60, lebar 50, tinggi 55. Itu untuk size ikan yang udah size dilewat ya, untuk size ukuran 12-13 cm sampai size 16-17 cm. Dan untuk ikan size 16-17 cm ke atas, artinya udah lewat size C sampai size A ke atas, itu kita bisa menggunakan tank berukuran panjang 80, lebar 50, tinggi 60 bisa, ataupun panjang 100 atau 1 meter, lebar 50, tinggi 50 atau 60 itu bisa. Jadi kenapa sih kok tank mempengaruhi progres body? Karena menurut pengalaman kami itu untuk tank itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ya pertumbuhan ikan itu tergantung pada ukuran tank juga. Jadi tempat luas tidaknya dia hidup, dia menguasai area tersebut itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau progres body itu sebenarnya yang utama itu pakan, yang kedua itu air dan pola kuras, yang ketiga itu ukuran tank. Jadi kalau teman-teman punya masalah tentang progres body, udah pakannya bagus, airnya bagus, tapi kok progres bodinya kurang, itu ukuran tank juga bisa berpengaruh ya. Begitu pula kalau pakannya bagus, tanknya udah bagus, tapi pola kurasnya kurang, lah itu juga mempengaruhi juga. Jadi ya ketiga faktor itu sangat mempengaruhi ya. Untuk apa sih itu kuncian, apa sih itu body yang ideal itu gimana sih ya, itu bisa teman-teman lihat di konten sebelumnya, konten yang kemarin ya. Nah itu lanjutan cara progres body video yang kemarin ya, karena kemarin udah ada yang request videonya kok mungkin kurang agak lengkap ya, jadi ya kita lengkapin hari ini, kita bahas secara rinci hari ini. Jika ada pertanyaan yang teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar saja ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya, like, di comment, and di subscribe. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara progres ikan lohan secara lengkap. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.